Itu BPPT, Keren ini, Bang, ini diskusinya keren Bang. Tarik Pak Kapolok karena kelihatan. Iya. Itu karena itu masalahnya. Yang banyak orang tidak paham itulah yang duitnya gede gitu. Betul. Nah, itu di sektor migas Pak, ini juga dipakai tadi yang apa ya? Apa itu? Umbilical ya, umbilical cable itu ini Pak, tambang Solwara 1 ini Pak itu di New Papua ini. Kedalamannya dia melakukan penambangan dasar laut gold and copper. Kedalaman 1.600 meter. Dia menarik ekstrak tambang itu pakai di Kambu. Yang terakhir adalah sektor lingkungan dan kebencanaan Pak. Yang kita belajarnya di sini sebetulnya Pak, ocean observation system tsunami dan essential variable di laut itu nanti disitulah kita bahas. Ini Pak, sektor pemanfaatannya banyak di Indonesia ini gambarnya. Nah, itu dia. Yang kelihatan, yang warnanya udah jelas itu yang sudah existing. Yang warnanya masih abu-abu itu yang rencana. Jadi saat ini itu bukan punya kita kan Pak? Yang hijau itu ada yang punya Telkom, ada yang punya Moratel, ada Yang asing yang mana? Yang asing yang mana Pak? yang asing ya lebih banyak. Iya, yang abu-abu itu kan? Iya Pak. Oh. Tapi Bapak lihat ya, itu yang dari Singapura ini Pak. Singapura ini. Semuanya ke Singapura ya? Sebetulnya kita udah mulai lumayan lah Pak. Kalau dulu ini yang abu-abu tipis ya. Ini semua kan ke Singapura nih Pak. Zaman dulu nih, ini Iya. kabel-kabel yang udah lama lah. Nah, mulai sekarang ini barulah mereka merencanakan melewati Indonesia nih Pak. Di Eko dari Google. Itu akan lewat Indonesia. Google aja pakai. Boleh menjelaskan gitu. Ini yang dipasang sejak kapan? Karena ada hubungannya pertanyaan komentar Pak Indro. Kan kita mempunyai deklarasi juanda. Iya. Nah, apakah ada kabar yang sudah di-install sebelum UN Cross itu, sehingga mungkin ada status tertentu. Jadi begitu. UN Plus itu tahun berapa Pak? 82. 82 nggak ada Pak. Jadi ada sebelumnya itu kan. Banyak. Iya, udah ada. Program besar ini udah masuk Pak, 82. Jadi kalau begitu, menurut itu sudah biarin saja gitu. Di register. Biasanya gitu. kabel itu kan punya umur Pak. Iya. Umurnya itu kan biasanya ya 25-30 tahun. Maksudnya 50 tahun. Nah, biasanya mereka akan mengganti kabel itu setelah sekian puluh tahun itu. Nah, pada saat itulah sebetulnya perizinan tadi yang disampaikan itu bisa. Ini yang dari Christmas Island turun dari Australia itu ya. Ya, Terus naik ke Pulau Jawa, ke Jakarta, terus naik lagi ke Singapura, semuanya ke Singapura. Ya, Christmas Island. Ya, Christmas Island. Itu juga. jadi ini yang biru ini kayaknya punya Telkom. Kemudian ada yang Moratel. Ya banyak operator dari sendiri banyak sebetulnya punya laut juga. Tapi yang tinggi yang besar-besarnya panjang-panjang itu semuanya asing Pak. Database yang menerangkan warna-warni ini di mana? Itu Kominfo tuh. Ini Kominfo tahu. di internet juga ada sih Pak. Submarine map, submarine map gitu. Kita bisa tahu tuh yang ungu tuh berapa operasi. Ya, bisa tahu. Kecuali yang tidak didaftarkan ke Hidrosa. Ya. Ada kan kabel telekomunikasi, kabel power Pak. Kabel power belum pernah. Ini masih yang telekomunikasi Pak. Yang akan datang tuh akan banyak Pak. Ini tambahnya kan sudah 20.000. Yang luar negeri ini ada Bifrost, itu Meta, ACC1 itu ada Telin sama Medan di pasar. Itu ada Google, Awijimu, ini. Itu Google itu cuma lewat aja ya Pak ya? Enggak ya? Nah itu yang ada kabelnya Pak Luhut sebetulnya. Jadi mereka nggak boleh cuma lewat, mereka lewat ini Pak. Mereka buat percabangan di sini. Google suka-suka aja dia kan buat cabang sendiri. Gitu. Iya yang abu-abu. Yang abu-abu Iya. Itu dia belok sendiri bikin cabang sendiri kan asik banget tuh dia. Ongoing plan. Surveinya sudah selesai. Timnas kabel dan Ada dinas kabel. ada Pak Luhut. Ya kan tahu nggak kan? Tahu Pak. Harusnya tahu. Harusnya. Kan ada Hidrosa. Kan ada izin-izin survei. Kayaknya
Kalau Baidu belum bikin. Baidu kan dia Barangkali mau lewat sini. Nah, jadi ini yang ya maksud saya tuh sekarang itu kabel-kabel besar mulai masuk ke teritorial Indonesia. Kalau dulu mereka lalu ke Hong Kong, Jepang, terus ke Singapura. Baru kita tuh bukan sebagai hub gitu, Pak. Sekarang hub ya. Ya, sekarang kita berusaha menjadi hub nih Jakarta dengan banyak lain. Belum berhasil. Masih rencana, tapi pinginnya karena kita banyak penduduknya itu kan jauh lah daripada Singapura ya. Kenapa ke Singapura? Tapi jasanya lebih bagus. Korupsi nggak ada gitu. Korupsi nggak ada, korupsi nggak ada. Nah, ini yang Di tetangganya. dari Kominfo mereka mentargetkan ini Pak, jadi kapasitas internet kita naik 3 kali lipat ya dari 2020 ke 2025 Pak. Apa itu? Ini kapasitas internet kita naik dari 18 Tbps ke 55 Tbps. Bukan satunya gitu. Bukan, nggak nyampe Pak, nggak selesai. Kalau ini nggak selesai salah Pak Asmin itu di Kominfo. Salahin aja dia tuh. Jadi ini ya tadi kabel-kabel luar yang besar-besar itu masuk supaya ini bisa. Kemudian sebelah kanan itu yang ada di RUPTL-nya PLN Pak, kabel-kabel yang akan dibuat ya. Emang PLN doang. Ya sementara ini saya dapat PLN dan Pertamina belum dapat distribusi dan transmisi kan tanggung jawab dari PLN ya itu. Nah, soalnya monopolinya kan juga masak sendiri itu monopoli itu harus dibuat Pertamina sendiri kan. Ya, kalau itu ya. Jadi PLN ada Pak ya? Yang listrik Pak. Transmisi. Distribusi listrik memang PLN. Ini termasuk Icon Plus pasang di situ. Icon Plus kan anak perusahaan PLN. Di kabelnya itu ada kabelnya Icon Plus. Oh, untuk kota besar yes. Dan untuk yang kontrak-kontrak dengan provider telkom, misalnya Excel itu kadang pinjam untuk Jawa Bali, dia pinjam dengan pada Icon Plus. Itu nggak kelihatan di gambar yang sebelumnya ya? Harus didaftarkan ke Sidrosal secara undang-undang regulasi. Tapi masalahnya kan ada yang berlaku juga. Jadi direkam. Iyalah, apa-apalah. Soalnya kalau Ya, perlu nanti biar ada orang aware itu loh Mas. Kan orang nggak aware ya. Boleh, Pak. Tahu lah. Kalau foto aja mah ini dari dokumennya mereka dari PLN. Kalau Iya. tidak juga boleh Pak. Ini dokumen umum. Kalau Iya. ini Nah, ini mah RUPTL juga umum. Ya. umum. Yang kita omongin ini Pak yang nggak umum nih. Itu yang kabel, yang voice. kabel ada 2 kabel itu. Iya, masalahnya kan orang tuh laut aja nggak tahu kok, apalagi Iya. Yang di darat saja nggak tahu, kalau di dalam air. Iya. Jadi itu banyak. Di darat tuh pada nyambung sendiri-sendiri didiamin apa? Ya, betul. apalagi di kodok ini. Kalau laut itu lah. Populasinya negara, bukan orang-orang rumah. Ya inilah Pak, ini jadi dari sisi telekomunikasi ya, sektor telekomunikasi luar biasa besarnya juga penegakannya. Dari sisi energi untuk distribusi, transmisi itu juga besar. Apalagi salah satu visi dari PLN itu sekarang kan super grid Nusantara. Jadi mereka akan menyambungkan semua pulau-pulau ini dengan ya kabel listrik lah jadinya, yang kabel laut ya atas pulau ini. Iya, itu memang super grid. Ini yang ada hingga 2030 rencananya para capres sudah cerita. Nah, enak ini. Pak, izin Pak. Dari sektor energi, telekomunikasi, migas, dan lingkungan hidup yang terbesar pakai siapa? Ya kan ini ada pada sektor energi, telekomunikasi, migas, dan lingkungan hidup. Yang pakai apa? Kabel laut. Ya, kabel laut. Telkom. Ini bukan listrik ya. Listrik baru mau makan, Pak. Dan itu AC. AC itu artinya jaraknya di bawah 90 km. Jadi jarak dekat. Intinya Prof. Pekik Argodawono kalau masih ingat, itu sebenarnya Nusantara Grid atau Pekik Grid itu sebenarnya lebih dari 300 km dan itu nyambung antar pulau. Nah, saat itu dilaksanakan maka harus DC kabelnya yang belum muncul.
Berarti Telkom lah sekarang ya. Sama Nantinya harus listrik yang kuat. Jadi kalau Kalau namanya listrik baru fiber optik. migas sama lingkungan itu masih belum ya. Masalahnya industri migas kita seberapa kuat. Tapi Kalau memang kuat ya, mari kita perjuangkan. Sama OTEC ya, Ocean Thermal Energy Conversion. Untuk energi yang pertanyaannya, itu kan kabel itu kan dalam satu gelondongan gitu ya. Kalau Telkom kan baru kabel untuk Telkom gitu kan. Yang listriknya udah ada di situ belum? listrik kecil Telkom punya. Untuk repeated cable jaraknya 500 km lebih. Jadi, maksud saya gini, kalau sekarang kita udah punya kan tadi ada yang jalur-jalurnya itu, terus mayoritasnya Telkom. Sekarang pakai listrik harus pasang lagi kabel. Oh iya Pak. Artinya yang sudah dipasang sekarang baru untuk itu gitu. Kalau mau pakai listrik Untuk harus pasang lagi kan gitu. Dengan usia 20 tahun ya. Nanti dia akan di-replace. Nah, saat itu kita harus siap dengan regulasi. Begitu di-replace, sebaiknya power dan fiber optik jadi satu untuk menghemat sumber daya kita supaya nggak acak-acak di bawah. Persis. Dan sebaliknya, sebaiknya juga pasang sensor untuk keperluan Bu Marina. Atau untuk Pak Robi dan Pak Wahyu. Jadi kita tahu lingkungan hidup kita, habitat kita itu seperti apa pergerakannya, kemudian fluktuasinya. Jadi semua stakeholder punya manfaat. Jadi sekarang Pak Asep, kalau di darat antara kabel listrik, kabel Kan Pak Jojo. Pak Jojo ribet, makanya kita digali lagi. Ya betul. Jadi di laut, saya bayangan saya juga begitu. Jadi di laut kan tadi Telkom gitu ya. Tiba-tiba kita mau pasang kabel listrik, pasang lagi gitu kan. Di darat yang Pak Beli, kabel lagi di darat. Tapi tadi tuh dia ada satu kabel yang ada semuanya. Iya. Nah, itu dia maksud saya. Gorong-gorong. Kenapa sekarang tidak diantisipasi? Kan tadi ada rencana tuh. Ya. Diantisipasi dalam satu gelondong ini udah semuanya ada. Ya itulah gunanya KPIS. Ya. Itu Pak. Gelaran itu kita udah bisa. Itu bukan produksi saya, itu saya nggak mau. Dia kan telekomunikasi, bukan PLN. Umurnya berapa lama kabel itu? Jangan tahu. Anda tahu Pak kabel BTS? Iya. Enggak, sini kan Indosat. Ini kan Iya. enggak benar kan? Itu Pak. Enggak ada tuh. Jadi di mana-mana terus tiang-tiang itu kan. Itu saya lihat satu titik waktu di Buncis gitu ada perempatan itu. Satu titik ada 5 tiang Bapak. Iya. Satu tiang ada 10 lebih kabel. Iya. Dari 5 kali 10 ada 500. Kabel terperang. Itu negaranya Pak Oco. Nggak mau kan bikin satu tiang 5 itu kan mau kan. Nah, justru ini kan kesempatan kita untuk membenahi itu maksudnya kan. Karena kan tugas gelar kabel di laut kan susah. Kalau 20 tahun lagi katakan kan umurnya 20 tahun. Inventari aja oleh kita kabel-kabel mana tuh yang kira-kira 5 tahun lagi harus ganti. Nah, kita siapin nih. Jadi ada Bantuan itu organisasi laut sebagai apa kerang-kerang Ya. itu 20 tahun sudah tambah tebal. Sudah ini Pak, sudah dihitung Pak pada saat membuat kabelnya itu kan tadi ada macam-macam Pak. Ada yang apa, armornya, kemudian ada lapisannya masih banyak lah. Ya. Ada yang anti gigitan hiu juga ada gitu. tapi anti gigitan orang nanti sambungan nggak ada. Para wanita. Orang mandul. Ya udah ada. Tapi tetapnya kan tetap ayam kabel itu belum ada Pak. Oke, ini Oke, jadi kalau kita lihat dari tadi itu ini kelebihan sama kira tantangannya. Kelebihannya kita pasti bandwidth dan kecepatan transfer data tuh jauh lebih cepat ya. Ya, Kami yang pasti. di ini kan fiber optic. Kemudian keamanan data Itu itu tadi. disampaikan Pak Sasono, dasar laut kalau mau nyelam 2000 meter ya monggo gitu kan ya. Kalau pakai ROV jelas lebih susah. Ya, untuk musim itu 9 kilo. Kedua imun terhadap emisi dan cuaca. Nah, ini kita mungkin masih bisa pakai frekuensi ya, sehingga dia terinterferensi lah frekuensi satu. Cuaca juga kadang-kadang satu masalah. Itu keuntungan dari frekuensi. Harga juga ya tadi saya sampaikan kalau
kemarin kita menggelar kabel untuk telekomunikasi itu 50 km ya, 54 km itu 65 M. Itu Kemudian ongkos masangnya atau itu masangnya Pak. ongkos masangnya? Kalau total 100 M lah dengan peralatan, apa material, dengan sistemnya. Berapa kilo? 60. 54. 54 kilo. Jadi kalau seperti sekarang ini, kalau untuk telekomunikasi ya, Ya Pak. apakah ini namanya backbone-nya satelit yang bagaimana ini? Ya kalau yang ini pasti backbone-nya Pak. Ini kan 95% sebenarnya. Memang untuk yang tadi pulau-pulau terpencil yang mungkin nggak ekonomis dengan kabel ya bisa pakai satelit tadi. Untuk microwave. Juga ini kan kabel ini repairable Pak. Ini bisa rusak, kita bisa kirim orang untuk memperbaiki kalau out ya rusak tapi masih satelit saya belum Ini baru main gitu kan. satelit ya. Nah, sekarang satelit dibuat dari kayu Pak. Karena ya kalau enggak sekarang udah menuju angkasa luar Dari ini sampah lah di atas sampah gitu. itu. Diberinya udah kemana-mana. Sekarang dari kayu sekarang. API lagi. Susah deh. Untung dong apa kalau kita jualan kayu. Kayu satelit. Nanti bikin pesawat angkasa begitu kan ngumpulin kayu di angkasa, Iya. jual dulu itu apa lagi. Seru itu. Hebat. Tantangannya ini Pak, jadi ya kalau fiber optic tuh masih butuh last mile ya ke end user. Tapi kalau misalnya pakai satelit low orbit atau menggunakan tadi alimau itu apa langsung bisa langsung bertelepon masuk. Nah itu udah misalnya harus ditambah dengan network ke end user. Bisa wireless, bisa macam-macam. Pak izin kemudian untuk repeater Bapak harus kampanye Pak terus menang. Jadi Pak, salam Bapak Pak. Maka Pak, makasih Pak. ini membutuhkan repeater juga Pak untuk yang telekomunikasi ya. Repeater kemudian 300 kilo ya. 80-300 kilo lah itu. Setiap itu ada repeater terus Ya. 300 ada lagi. Ya, Di bawah laut ya. dasar laut, Pak. Ya, naruhnya pada saat Iya, pada saat masak. Kalau nggak nyampe gitu ya. Nggak kuat lah ya. Nah, itu juga itu teknologi itu Pak, bagaimana peredamannya sekecil mungkin. Itulah teknologi yang terus berkembang kan. Terus material fibernya, coating fibernya, Untungnya kabel kawan dan telepak itu Satu lagi bertanya. Saya salah informasi. isolasinya itu semua ini Pak, termasuk Kalau kabel untuk menggelar itu kan pakai kayak robot gitu Pak. Kan 300 meter Maju juga tuh pakai 300 kilo di sini. Apakah kabel untuk telekomunikasi dan untuk power bisa atau ada yang bersama? Ya biasanya sih kalau sekarang kan operatornya berbeda ya Pak ya. Betul. Jadi kalau Telekom tadi ada Meta, Google segala macam ya dia masang untuk Telekom aja. Kalau yang power ya untuk power aja ada fiber optiknya tapi terbatas. Ya nggak sekencang-kencang yang satu. Nah sekarang seperti punya tata kota kan itu berseliweran itu kabel. Nah bagaimana supaya tidak saling tabrakan atau dia nggak ada tempatnya bagaimana? Ya yang sedang diusahakan sih ini Pak, landing point-nya tuh Kaman. Jadi kan kabel-kabelnya ini miliknya Google, miliknya Meta, miliknya Telkom, miliknya Moratel, gitu. Tapi dia masuk ke dalam satu gedung yang sama. Jadi di situ silakan pakai jaringan bisa. Kalau enggak, kenapa untuk di pantai ya? Untuk itu ada. Kecil. Kalau kabelnya sendiri ya sekarang karena harganya kan memang tinggi ya Pak ya. Itu udah apa namanya? Konsorsium Pak. Jarang yang cuma satu gitu. Cuma Telkom. Yang gede-gede itu semua Pak. Kalau yang last mile itu siapa?
bertanggung jawab. Biasanya sih ini Pak, operator di daratnya Pak, siapa yang kerjasama gitu. Nah, kabel yang masuk ke Jakarta gitu. Nah, itu nanti dipakai oleh siapa? Telkom mungkin, Telkomsel memakai silakan gitu Pak. Jadi itu udah kayak servis sendiri operator kabel laut. Oh, jadi dengan cara registrasi itu. Ya. Investasi yang lebih besar, ya, pengembangan bisa mudah. Nanti pada usaha Indonesia jelas soal besar. Ya, sebenarnya itu tadi Pak, operator-operator di Indonesia ini baik itu wifi ya, bilang nanti berbagai masuk semua pakai yang sehat. Izin menyampaikan untuk kabel semrawut di darat sebagai contoh bagaimana kita membuat kebijakan terhadap yang di laut. Untuk di darat sebenarnya sudah ada kesadaran dari beberapa Pemda, namun sayangnya itu belum melibatkan pusat secara terintegrasi. Contohnya adalah Bu Risma masa memimpin menjadi wali kota Surabaya. Beliau membuat gorong-gorong utility. Nah, ini sudah benar. Dan beliau mendapatkan penghargaan TIK. Mungkin Pak Aswin masa itu masih aktif di Mastel ini. Lupa. Jadi mendapatkan penghargaan, tetapi mendapatkan ini masih direkam. Nggak apa-apa. Di mute aja kita Bapak, di mute aja. Nggak apa-apa. Di mute, Mbak. Nggak usah. Udah, aman Pak, aman Pak. Enggak terlalu takut sama saya. Ini korban BRIN nih, Korban BRIN, takutan. Pak, tenang Pak, ada Pak Koco ini, tenang. Jadi itu ada sinyal saya yang memecah begini, kemudian jadi pemeriksaan di Polda. Kita tanggung jawab CTIS. Serius ini. Iya, serius. Ada Pak Iwan, ada Pak Koco. Serius, saya ada Pak Koco. Oke, Bu Risma sudah dengan bantuan konsultan dari Jepang, bagaimana Jepang membuat saluran utilitas itu bisa dipakai secara bersama dan gagal di Jakarta. Masa itu kan ini kabel siapa? Kalau nggak diurus kita potong karena menjadi penyebab banjir itu Jakarta. Tapi Bu Risma advance karena ada masukan dari orang asing itu membuat gorong-gorong dipakai bersama, tetapi mendapatkan peringatan. Karena Bu Risma menarik duit pada provider yang melewatinya. Iya. Nah, ini tidak boleh. Kemudian Pak Ridwan Kamil, mohon maaf, mohon izin Pak Ridwan Kamil, sudah potong kabel duluan waktu jadi wali kota. bukan, beliau benar, tetapi HDPE pipes tidak gorong-gorong seperti Bu Risma. Akibatnya yang masuk di situ hanya 8 kabel. Pelan. Ya, sehingga akhirnya ini tidak jalan. Tetapi saat ini pergerakan massal itu ada 15 lebih provider telepon. Sedangkan kalau di pipe HDPE itu cuma 8 kabel. Nah ini saat ini pemerintah sudah benar mendorong sinergitas dan penyatuan provider telepon itu jadi satu, hanya beberapa provider saja di bawah 8, mungkin 3 nanti ke depannya. Nah ini sudah benar. Nah ini satu, bagaimana contoh di darat yang menjadi mirwet itu akan terjadi di laut dan sedang terjadi. Kita harus siapkan regulasi itu karena bagaimana mungkin kita mengadopsi banyak kepentingan. Misalnya saat ini sudah muncul kebutuhan sensor laut untuk lingkungan. Sudah terbukti di Bajo. Itu pertama kali di dunia sensor tropis dan laut dalam. Ini harus dikembangbiakkan di Nusantara karena karakter negara kita yang hanya satu-satunya. Usaha antara. Kemudian kedua, nanti minyak dan gas. Kemudian Nusantara grid, Peki grid. Saya masih menghormati Prof. Peki sebagai guru saya waktu masa itu diskusi kabel laut. Kemudian telco ini 99% kalau menurut pernyataan Telkom
itu menyimpan rahasia dan mengalirkan data itu. Jadi ini semua harus diatur sebagaimana contohnya misalnya Surabaya atau Bandung seperti itu. Nah nanti ada pembicaraan yang mohon maaf menyentuh ke yang lebih dalam lagi, tapi mungkin untuk tidak direkam. Saya tuh yang Mas Sasono, saya lagi mikir, Anda punya ide bagus-bagus, punya saran bagus-bagus itu ya. Ini sampai enggak sih ke policy maker saran Anda ini? Saya belum tahu, tetapi sebagai contoh, tahun 2001 saya balik ke BPPT dan agak ngenes sih. Mohon maaf Pak Aswin, mungkin untuk Tahun 2001. Itu Pak Aswin itu di masa itu Indonesia backbone diarahkan pada radio, padahal saya pegawai BPPT di dalam lembaga direktorat yang tupoksinya mengawal itu juga. Kemudian kita usulkan masa itu saya plot nama aja yang sama, Nusantara 21, tapi bukan radio base, fiber base. Nah, saya berbicara dengan Prof. Ciamaion ITB Fisika. Beliau satu-satunya yang mendukung, tetapi sayang masalnya rupanya kurang tebal ya. Sehingga masa itu Nusantara 21 contohnya adalah di Kalimantan itu WiMAX, di Bali Jembrana itu radio juga. Nah ini kurang kuat, sehingga tapi ya waktu itu saya ngomong frekuensi crunch atau ledakan frekuensi, tapi belum dipedulikan, tidak nyampe, tetapi ke Pak Badiatmono nyampe di Ristek. Beliau bosnya nih. Bosnya Pak Bosnya Badiatmono. Tetapi masa itu terus terang tidak nyampe di Kominfo. ke sini kayaknya. Kemudian 2007-2008 terjadi benar frekuensi crunch tersebut di Indonesia, sehingga perusahaan non telco pun memiliki kabel optik karena bisnis menuntut. Seperti Cablevision itu bukan perusahaan telco tapi pasang, sehingga di sini saya melihat adanya ketidaksiapan sosial pemerintahan ya, menyiapkan regulasi APJII, Undang-Undang Telekomunikasi, kemudian Undang-Undang provider jasa ya, IDX, untuk blend di mana berita, media, telekomunikasi, data ini sudah jadi satu. BRI punya satelit sendiri. Itu contohnya kebutuhan. Demikian. Itu sekarang saya mau tanyakan komentar dari bekas Sekjen Kominfo. Mohon maaf. Lembaga negara yang bertanggung jawab kan dari Kominfo. Regulator. Saya telepon sekarang. Ya, silakan. Baik Tuhan. Orangnya kayaknya iya makanya itu kita lah kalau nanya itu bilang itu kita komentar ini seperti apa tadi Sekjen Kominfo tapi kan pokoknya yang tahu beginian itu pasti orang-orang yang kalau saya bilang ini orang-orang ex BPPT lah gitu. Sebenarnya kalau BRIN itu bikin banyak rekomendasi gini sini masih didengar orang nih. Pasti dikerjain apa enggak itu pertanyaan saya. Mengingat ini, karena 20 tahun lagi akan kabel ini ganti ke fiber optik dan ini kan masalah data, media, berita jadikan satu. Kiranya satu, regulasi ini di provider jasa itu tuh harus keluar dari orang yang tahu ahlinya gitu. Diacuin, nggak apa-apa, tapi harus record gitu loh nanti. Itu pertanyaan saya sederhana deh. Karena kami dididik ada peraturan-peraturan yang sudah. Nah, coba deh. Iya. Gimana Pak Koco? Ya mungkin regulasi pasti kalah kan sama teknologi kalah kan. Tapi yang mengantisipasi ini kan tentu yang punya teknologi kan. Gimana Pak? Coba kasih lihat peraturannya dulu. Terusin dulu biar tahu semuanya. Ya ada coba. Biar komplit. Nah satu lagi tuh ini Pak, masalah kita di kabel laut itu kerusakan. Jadi kalau di kabel laut kerusakan itu akibat alam dan akibat aktivitas manusia. Sebagian besar 70% kabel laut itu rusak karena
Ya, Ya, calon. kalau di satelit mungkin kan ya alam lah ya. Alien. Ya. Tapi kalau di sini aktivitas komentar Mancing. harus diperhatikan. Mantik. Nah ini peraturan-peraturannya Pak. Peraturan-peraturan dalam pembangunan kabel laut. Jadi alur tadi Pak yang kita bilang semerawut tadi sebetulnya sudah ada Pak Kepmennya nomor 14 tahun 2021. Jadi yang kuning-kuning itu adalah alur laut yang diperbolehkan. Kepmen KPKP itu apa? Peraturan perikanan. Oh iya, peraturan perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya. Jadi yang kuning-kuning itu Pak, itu sebetulnya kabel laut harus lewat situ, nggak boleh lewat tempat lain gitu. Nah, itu mereka udah buat nih alurnya. Kemudian yang dari Kementerian Perhubungan ini juga alur pelayaran dan bangunan instalasi di perairan itu juga sudah ada. 2016 udah Junto udah 2022 ada juga. Yang mau Juntonya itu banyak. Yang Menko MI Kementerian Maritim dan Investasi Pak. Tahun 2021 tuh mereka membentuk Timnas. Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut. Jadi tadinya kan macam-macam tuh Pak. Ada Kementerian Perikanan, ada Permenhub, ada lingkungan hidup, ada macam-macam. Nah, akhirnya administrasinya tuh jadi ruwet banget gitu Pak. Banyak ini yang salah administrasi. Ini dua dimensi ya. Yang salah Dua dimensi. Ya. Pasti habis bersusun. Bisa Pak bersusun. Bisa. Nah itu jadi yang terakhir itu adalah Kepmen ini Pak, ini Kepmen Kementerian mengenai perikanan mengenai penyelenggaraan mekanisme, jadi mengenai proses bisnis Pak, proses bisnis perizinan. Habis ini nah, ini peraturan-peraturannya udah ada, sudah diharmonisasi juga. Ya, masalahnya kan tadi yang gimana dengan kabel-kabel yang sebelumnya gitu. Itu juga sebelumnya. Itu Kepmen KP itu saya mau nanya, itu cantolannya apa ya? Ada Pak, apa sih ruang laut ya Pak? Oh, ruang pesisir, pulau-pulau kecil itu ya? Ya, iya Pak. Ruang. Tata ruang. Ngarang-ngarang sendiri berarti. Iya. Ngarang-ngarang. Itu bukan tata ruang, tata ruang. Tata ruang laut. Ya. Ya maksudnya pada saat mereka membuat jalur-jalur kuning itu memang mereka menanyakan sih ke kita, ke operator atau kabel-kabel yang sudah ada itu mereka buat gitu. Tapi memang tidak ada misalnya studi sendiri gitu. Misalnya kan ada studi ya, ada kan nggak perlu batimetri segala macam itu untuk menentukan jalur ini loh. Ini yang harusnya tuh begini gitu kan. Ya lumayan udah bisa gambar-gambar kuningan sama apa? Kelupaan. Karena Pak di ujung kanan di ujung Singapura itu ada jalur kuning yang ujungnya adalah tempat penyimpanan besi. Expo. Maksudnya kan jalurnya nggak ada ordinatnya kan? Ada di Kepmennya ada koordinat. Ini digambar di dia. Nah ini proses bisnisnya Pak. Jadi ada 8 kementerian. Wah. Kita senang banget begini buat begini. Ini senang banget. Ini udah menyederhanakan Pak. Katanya. Pak, ini perlu bikin gambar yang semrawutnya. Jadi gambarnya dulu apalagi Apalagi otak. Harus bikin undang-undang campuran. Ya, inilah dia ada Ini kan siapa yang menguas? ini 8 kementerian adalah pusat ya, tambah yang daerah. Yang daerah juga masih ada juga Pak. Jadi misalnya kita mau mengajukan jalur kabel satu daerah di satu tempat gitu. Ini dari kebun saya. Mereka akan menanyakan di belakang rumah. Saya kan dia kebun di daerah tersebut. Itu pensiun. Keren. Hebat Pak Indro nih. Ini kira-kira kalau kita pernah dengar perkebunan sawit, ini perkebunan melon. Sorry ya kalau Siap, dari Pak. kebun melon. Ya Pak. Ini agak nah, ini kira-kira Anak-anak aja masih buat ini. ya ini lebih gampang lah ya, jadi tulisannya gede-gede. Nah, ini tahapan dalam pembangunannya Pak. Jadi pertama si pemrakarsa itu harus membuat DTS, desktop study. Ini merah hitam itu apa maksudnya? Merah itu yang ini Pak, keluaran dari Timnas tadi Pak. Yang hitam? Kalau yang hitam itu dikerjakan oleh si pemrakarsa atau wakilnya ya.
Ngapain Pak Purwadi masih di BRIN? Banyak kerja, urus perizinan gini bisa lebih cepat. Di dalam timnas kabel ini belum ada orang teknisnya saat ini, dan ini masih baru dan bisa tumbuh kembang. Waktu itu sudah pernah memunculkan untuk dimasukkan tim teknis, tapi sampai sekarang. Sebagai contoh, sampai sekarang masih koridor 500 meter, 250 kanan kiri. Jadi total 500 meter. Apakah itu sudah optimal? Sebenarnya tidak, belum. Karena Singapura sendiri nggak perlu 500 meter. Area dia sempit. Nggak mungkin 500 kanan kiri, 250. Nggak mungkin. Dan kita buat Jakarta itu nggak mungkin 500. Nggak mungkin sudah. Ada 10 kabel landing di Jakarta. Nggak mungkin mana? Nggak mungkin. Jelas itu. Ya, disitulah kita perlu membuat suatu logika yang diterapkan teknis yang bisa dilindungi oleh regulasi. Paling udah di bawah ini. Kan ada dari tim ini nggak diajak ya? Yang ke Marves ya? Nggak diajak. Kasihan kali ya. Ah iya, siapa yang punya waktu itu? Jadi pertama itu hukum prakarsa yang mau memasang kabel itu dia membuat resource tadi. Tadi isinya rencana tata ruang di daerah situ, ada kepresnya, potensi kebencanaan di situ, tsunami, longsor harus diperhatikan, aspek geologi, dasar lautnya pasir atau mud atau karang gitu harus diperhatikan. Kalau dia ditanam berarti di bawah dasar laut itu seperti apa, itu geoteknik juga perlu, kelautan arusnya, klimatologi juga diperhatikan, itu aktivitas manusia di situ, perikanan, pelayaran, itu juga kondisi pantai dan utilitas itu semua dimasukkan dalam list tadi. Itu yang biasanya BPT. BRIN sekarang. Masih ada itu? Masih. Kemudian disampaikan ke Timnas. Oleh Timnas akan didiskusikan, kita diwawancara segala macam. Keluar Rekom 1. Rekom 1 itu untuk melakukan survei koridor. Baru kita melakukan survei. Dari survei kita punya data-data mengenai kondisinya, baru kita melakukan desain. Setelah itu baru rekom kedua adalah jalur kabel. Itu tadi karena koridor itu yang tadi disebut 500 meter itu, 500 meter itu jalur mana yang kita pilih dalam itu adalah jalur kabel. Setelah itu ada tender, penggelar, biasanya tender untuk penggelar, kemudian ada izin KKPRL, ini persetujuan ruang laut ini oleh KP. Kemudian ada izin lingkungan itu oleh Pak Michael pernah menjalani ini. Dari mana? Apanya? Pak Michael pernah menjalani ini atau iya. Kami menjalani ini Pak pada saat pembangunan yang Labuan Bajo itu kita menjalani ini. Berapa lama dari waktunya dari asal? Dari indeks 1 tahun nggak selesai Pak. Baru ada sampai berapa nih baru bilang lu? Banyak Pak. Anda saksi ditanya, Sur, kamu tahu di mana? Masih baju terus tiap kita di baju terus. Lahan apa? Proyek bisnis. Banyak. Tadi kan saya bilang kan dari luar kan banyak tuh. Ada Google, ada Meta, ada semua kan nggak tahu dia izin seperti ini. Pasti kita tahu orang Indonesia. Jadi maksudnya ini di lahan orang Indonesia untuk ngurusin izin. Agak Pak sedikit datanya Mas Purwadi. Tadi itu kan tantangan coba yang tantangan. Nah, paling bawah itu akibat alam dan aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu seperti apa sih? Karena terjadi peristiwa pidana yang masuk ini. Nanti kan tadi ada penyinggung Madura tadi mau menyambung tadi. Ya, artinya di situ adalah bahwa ada kapal yang nabrak kabel laut. Yang terima
Itu kan baru blackout waktu itu. Itu. Di jalan aja ada orang sambar kabel. Enggak, maksud saya yang listriknya adalah sebetulnya untuk tingkat kedalaman berapa kabel itu, apa dia ngapung atau seperti apa? Ya Pak, itu bagian dari sini Pak. Jadi dalam DED itu nanti ada bagian-bagiannya. Jadi ada namanya cable protection analysis. Jadi kita berdasarkan tadi yang ada di desktop tadi itu, kita lihat tuh ini proteksi kabelnya gimana, di situ ada apa? Apakah ada pelayaran kapal, plot kapalnya segede apa, jangkarnya sebesar apa, dalamnya seberapa, itu dihitung semua itu Pak. Kalau ada living print itu penelitian kayak gede. Sekarang kan nol. Waduh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita punya lahan. Nah itu ini yang nyantek, ya ini nyantek kan, ya nyantek sekian persen masuk loh Pak. Seberarti nanti diusahakan. Enggak, coba selesai dulu dong biar ada power ini. Masih lama ya, masih panjang. Aduh. Kalau yang gini-gini sih udah ngerti lah ya. Udah, ini lewat aja lah ya. Itulah. Nah ini hasilnya Pak. Jadi yang sebelah kiri itu paling atas itu batimetri, jadi kedalaman dari laut. Oh, tadi batimetri kata Pak Idu. Terus yang kedua itu baris kedua dari atas itu adalah kondisi dari dasar lautnya, apakah itu karang, apakah itu apa itu. Terus yang ketiga itu adalah profil dasar lautnya bagaimana gitu. Yang keempat bagaimana proteksinya kira-kira akan dilakukan ke burial dari tanah itu. Ini Anda ngerjain ini? Baru aja ya, bukan? Ini baru aja ya Pak. Ini untuk yang lakukan bagi. Bilang dong. Jangan boleh. Kita kan ada yang lain. Kayak sebelah kiri ini baru aja ya Pak. Kita pakai ini. Itu lakukan bagi. Nah yang sebelah kanan itu kita juga yang mengerjakan Pak. Jadi itu survei batimetri, kemudian survei geoteknik, jadi mengenai permukaan dasar laut itu seperti apa, di bawahnya dasar laut itu ada apa, itu pakai itu kita ambil sampel-sampel itu, kemudian di laboratorium karena ini untuk PLN yang sebelah kanan itu Pak, kita menghitung juga ini resistivity, thermal resistivity-nya. Itu kabel laut dikasih listrik kan panas Pak. Pak Muradi, ini digelar aja atau dikasih anchor di titik-titik itu atau dikasih armor? Kalau yang garis itu titik-titik itu hanya sebagai acuan aja Pak, titik acuan atau enggak, maksud saya di lagging di bottomnya. Oh di bottomnya, di barrel Pak, di kubur. Ya. Jadi ada peraturannya Pak, kalau untuk laut yang kedalaman itu sampai 10 meter itu dikubur sedalam 2 meter sampai 15. Kalau kedalaman lautnya 15 meter dia dikubur 1 meter ya. Kemudian kalau dari 15 sampai 28 itu dikubur setengah meter. Tergantung itunya kan, basementnya kan. Itu peraturannya Pak. Nanti kalau misalnya basementnya itu adalah batu karang yang keras ya nggak bisa dikubur ya. Itu pakai cara lain. Tapi basicnya seperti itu. Dan peraturan ini ini Pak, ini di dalam DD kita menghitung tension kabelnya, dia harus kuat berapa nih terhadap gaya tarik, gaya tarik dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai yang Pak Wahyu sampaikan itu gambar sebelah kanan atas itu ada lembah kabelnya hanging gitu. Nah itu sangat jelek. Nggak boleh kita jadi semua ini kabelnya di mana di engineering itu kita buat dan bagaimana dia harus deploy-nya juga harus kita hitung. Jangan sampai terjadi yang sebelah kanan. Repot ya sudah untuk mau memastikan memastikan tadi kan kalau yang dekat laut kita mungkin lah kita kasih ditanam ya. Di arbor. Kemudian kalau yang lebih dalam sekali delay aja atau memang ada di anchor di tiap titik supaya dia nggak drifting di sana kemari. Jadi kalau dari peraturannya setelah minus 28 meter ya, jadi kalau lebih dari 28 meter itu harusnya dia dipetakan aja.
nggak perlu di. Tapi ada kemungkinan dia bisa makanya survei itu penting Pak. Di dasar laut tuh ada arusnya berapa gitu. Iya, harus kita apa namanya klaim klaim gitu. Ya lebih dalam kayak laut Banda segala macam itu. Iya Pak, yang harusnya itu di atas dasar laut atau ditahan atau dibiarkan apa melayang. Makin dalam arusnya makin lemah. Kayaknya itu ada di guidance itu, Depth North Veritas Marine. Dan akan setelah itu apakah akan ada ikan-ikan apa yang di dalam itu? Karena umumnya mereka kalau benda asing akan itu sistematis. Nantinya tujuan kita juga mimpi kita ya, semoga terlaksana. Kabel itu dititipi sensor tertentu yang bisa mendeteksi ikan. Jadi justru itu bisa dipakai untuk untuk KKP ataupun nelayan-nelayan. Itu masih mimpi karena kita belum diberi kekuatan untuk melaksanakan. Yang maha kuasa. Pak, ini contohnya Pak untuk tadi yang analisis cable protection itu. Jadi ini yang atas itu adalah jarak Pak. Jadi dari BMH itu basement hole, stasiun di pantai. LP itu landing point, dan di mana kabel itu masuklah ke darat, keluar dari laut. LAT itu lowest astronomical tide ya, yang titik surut terendah. Jadi ada yang diproteksi menggunakan articulated pipe itu yang kayak sebelah kanan itu Pak, yang menggunakan articulated pipe AP itu bisa lebih lebih fleksibel gitu. Bisa belok-belok. Ada yang dilindungi dengan konkrit, CC itu konkrit cell itu yang di gambar yang dari semen itu, kabel di dalamnya ditutup sama konkrit cell. Ini kemudian ada yang di burial, itu burial minus 10 meter, burial minus 0,5. Nah itu semua ada hitungannya Pak. Jadi kita burialnya berapa, terus masih perlu proteksi apa enggak gitu. Di sini kebetulan areanya itu area penangkapan ikan yang kita buat ini. Area penangkapan ikan itu masih ada yang menggunakan bom ikan. Bom ikan kan bahaya Pak, maksudnya pressure tinggi, ya. Walaupun dia sudah ditanam, tetap diberikan proteksi yang itu semua ada perhitungannya. Perhitungannya itu kita mengatur ke dua dokumen ini Pak. Dari Carbon Trust itu CBRA, jadi Cable Boreal Risk Assessment Methodology CTC 835, kemudian dari Veritas Marine Risk Assessment of Pipeline Protection DNPS. Nah itu standar-standar yang kita bisa gunakan untuk menghitung proteksi dari. Kalau teknologi penguburannya itu padat karya atau padat teknologi? Kayak di tergantung padat karya. Ini sebetulnya ada film tapi kayaknya nggak cukup lah ya kita dapatin. Ya, sekarang bagus lah. Apa Pak? Udah 11. Terus 12 kelihatan. Iya Pak, udah. Silakan dipercepat aja. Hello everyone and welcome back to the Fluctish channel. Underwater power cables have been used for decades to provide much-needed electrical energy and telecommunications connection to islands, remote places, offshore platforms, and other areas with no on-site power sources. Nowadays, with the advent of offshore wind farms and other natural energy plants, many of these cables also move in the other direction, bringing power and energy from the seas. As might be expected, these cables are of very high standards, not just for handling this amount of power, but also to withstand the many threats presented by the ocean floor. Dan ini aja kita nyewanya 1 miliar per hari. From the conductors to the insulation and armoring processes, these cables are truly a masterpiece of advanced technology.
This advancement has also led to an enormous increase in prices, with many of the cable designs costing as much as $400 per foot. Nanti ada. Coba kita kasih tahu ada KDN. When you consider the hundreds of thousands of miles of these cables currently crisscrossing the global seafloor, it's not hard to see the massive investment both private and public organizations are putting in the transportation and distribution of energy. Oh iya, ngerti. Nggak ke KDN-nya aja berapa persen. In the past, you may have needed two cables. Itu aman saya gedean One kabel is itu one ya. cable, the same power. That means it's much more cost efficient. And of course, the whole installation around it, the civil construction work will be more cost Mas effective. Hermano, ini kan bisa diakses di YouTube kayak gitu ya. Maksud saya ada nggak film kemampuan orang kita? The manufacturing process of these Ya kayak gini. powerful submarine cables vary widely depending on the voltage to be carried and the distance that needs to be traversed. Ada entong apa di Kendal Direkam nggak gitu? Direkam oleh masing-masing itu. The cross-section of each cable reveals high-quality cables inside layers of galvanized steel. A plastic tube, copper sheath, and a small quantity of petroleum jelly. Around that, a protective copper or aluminum tube is installed. The remaining components are all directed towards protecting and shaping the cable. They include a lead or aluminum water barrier, stranded steel wires, mylar tape, and a final wrap of polyethylene to protect the entire cable from damage and corrosion. To more easily facilitate the installation of the cable, most manufacturing facilities position the cable directly onto large metal rollers, which can be directly transferred onto the laying vessels. Pasarnya udah tahu Indonesia. Itu tadi CAGR dari Pak Purwo tadi menunjukkan peningkatan. To connect individual offshore units, these special cable laying vessels first do an underwater inspection of the laying path to ensure there are no barriers. Di lokal dengan investasi asing juga. Yang parah yang harus kita This is done using a remotely operated underwater vehicle, or ROUV, which makes contact with the pre-installed messenger wire on the offshore unit. Kemendak membuat regulasi sasi segala itu akan masuk di sana. This messenger wire is then pulled aboard and connected to the cable head. Good point. Agak keras ulang tadi. Kapalnya tadi juga. The cable can now be deployed very slowly, with the ROUV checking each section as it makes contact with the bottom. Bisa ya, dengan diangkatnya PT PAL lebih lanjut. Sebagai contoh, deployer lokal itu ada yang. As the cable is laid, markers indicate precisely where it needs to be cut, and the process is repeated at the opposite end. Sampai 5 kapal lokal. Yang dulu bekerja di Bule, sekarang mereka sendiri. A special remote-controlled trench robot is then deployed to vary the freshly laid length of cable. Due to their robustness, underwater cables have a lifespan of up to 25 years. When a cable is retired, it can remain inactive on the ocean floor or retrieved for recycling. Once they are decommissioned and removed from the ocean, they are processed at a special recycling plant. First, the cables are cut into manageable sections, usually around 2 or 3 feet long. Ini They organisasi are profesional. fed into a special machine that cuts the cable open, revealing each component. Orang timur ya, kerja di mana? Saya mau dijual ya. Iya. The insulation is stripped away, and the vital metal and electronic sections are peeled up for reuse. Ya, berusaha membuat organisasi profesi, tetapi saya tidak memiliki daya. These old cables still contain millions of dollars worth of material that can be reused many times over for diverse purposes.
Despite all the impressive technology that goes into cable manufacture today, underwater cables have actually been around for over 150 years. Indeed, the very first transatlantic telegraph cable was laid between 1854 to 1858 and was capable of sending entire messages in a matter of minutes from Ireland to Newfoundland. Of course, back then, these cables were laid haphazardly by slow-moving steamships. Oke, nah ini Pak, ini industri dalam negerinya Pak. Jadi untuk kabel laut itu kita udah punya beberapa ini. Ada CCSI, dan UAE itu dari Yangtze dari Cina, dia buat pabrik di sini, pabriknya di Kerawang. Kemudian Foxel Hentong itu ada pabrik juga dikenal. Kemudian untuk survei, wah udah pasti baru Najaya lah ya, itu dari Rajanya Malang. Itu Taka apa itu Taka? Taka perusahaan Pak, ya untuk survei geotek ya Pak ya. Geofisik. Teknologi AIS. Sama juga teknologi AIS untuk apa, survei kelautan, P3GL. Jadi survei banyak, tiga titik itu banyak. Kemudian ada penggelarnya juga, kita sekarang tadi disampaikan Pak Sartono, dulunya orang bule-bule, sekarang udah banyak perusahaan Indonesia, Grafmitar. Di daerah mana itu? Kebanyakan di mana itu tempat? Daerah apa itu? LTI itu Land Telekomunikasi Indonesia, Di Jawa. Ada lagi kayak cepat sugih. Tapi kalau personelnya macam-macam, ada Maluku, ada Batak, ada Jawa Timur, ada Sunda juga. Tapi masih berpusat di Jawa dan koordinasi ya Pak ya. Itulah pemerataan teritori. Ya, tapi tadi dikatakan sepertinya investornya asing atau dia join dengan yang apa dulu Pak? Kalau kabelnya bukan yang ini yang membuat kapal ini saya ingin. Membuat kapal. Kapalnya kapal bendera Indonesia. Beda sama benderanya Indonesia, tapi masih buatan di sana. Kita itulah. Iya. Karena kita yang mengandalkan PT PAL saja, harusnya ada. Udah mulai. Ini kan dari Jakarta total dua. Itu kan kapal besar Pak, kalau vessel ya harus kapal besar ya. Hilang. Selain PayPal, dia harus bikin dokter. Koja Bahari. Monggo. Iya dia. Ini banyak Pak. Ini aja Pak, kapal-kapal ini kurang Pak, kita rebutan. Kalau itu apa? Koja Bahari itu rugi terus. Tanya komisarisnya tuh sana. Tanya sana. Kapal penggelar ini benar-benar rebutan Pak. Jadi kalau misalnya buat bisnis kapal penggelar boleh nih Pak. Baru 5 biji di longsor juga. Mas Pur, tadi kok ada titik-titik itu maksudnya apa? Coba. Gimana Pak? Balik lagi coba. Mau bicara boleh dikasih. Itu loh, yang penggerak kabel laut. Habis baik kok titik itu maksudnya apa? Masih banyak lagi Pak yang lain. Si TIS gitu loh. Apa? Kalau si TIS mungkin nggak? Oh, ya bisa Pak. Apalagi ada siupnya adalah selfix dan kerja bawah. Jangan investornya Pak. Ya ini perpresnya Pak. Jadi pada saat itu kita mulai masuk ke kabel itu sebetulnya karena perpres ini. Nah, BPD harus mengembangkan inovasi teknologi cable based tsunameter. Itu untuk menggantikan buoy yang ada di permukaan laut, sensor di dasar laut, tapi ke pantai tidak lagi menggunakan satelit, tapi menggunakan data. Ini perpresnya, kemudian ini apa roadmap-nya sama pengalaman kita lah Pak dari awal tahun 2012 ya. Pak Wahyu itu yang jadi inisiatornya. Kita menggunakan kabel untuk menggantikan komunikasi akustik dulu awalnya. Jadi dari dasar laut kan kita pakai akustik ke buoy, dari buoy pakai satelit ke atas ya, ke center kita. Nah, sekarang di awal itu kita nggak lagi pakai akustik karena pelan, kita menggunakan kabel. Tapi energinya masih menggunakan baterai dasar laut itu. Itu CBT. Sebetulnya bisa pakai kabel. CBT yang apa sih? Kabel based tsunami. Betul, kabel base tsunameter. Iya. Kita mulai 2011 di Pamengpeuk,
Kemudian 2019 kita mulai nyoba menggunakan kabel yang benar ya. Kemudian kabel bohongan gitu ya. Iya, kabel bohongan. Itu di 2013 sampai 2019 kita banyak belajar lah. Itu juga ini contoh-contohnya. Di 2019 kita belajar mengenai laying kabel. Nah, laying kabelnya rusak karena kapalnya tidak memadai, tidak menggunakan DPP vessel. Jadi kabelnya tuh tensinya terlalu tinggi, putus. Kemudian dasar lautnya kanisternya bocor. Sipora kita menggunakan kabel yang bagus, tapi ternyata surveinya kurang begitu. Nah, ternyata dasar lautnya itu adalah karang. Jadi kena arus, gesek-gesek terus lah kabel itu. Gesek-gesek akhirnya hancur. Nah, itu yang di Sipora 2009. Di Beirut itu juga lucu juga, ini kabelnya tidak sampai, jadi dipasangnya di laut dulu sensor, terus kabelnya ditarik ke darat gitu. Nah itu akibatnya ternyata kabelnya nggak nyampe ke darat gitu. Terang kabelnya. Belinya pas-pasan. Sambungnya pakai isolasi. Itu salah ngitung gimana kira-kira? Salah ngitung apa? Mungkin kan waktu itu surveinya cuma 2D kan, jaraknya sekian gitu, tapi di bawah-bawah gini. Bukan anggarannya dipotong sama inspektorat. Ini ya ini Anda kerja gara-gara Anda kerja gitu bilang makanya kita berhentikan program tsunami itu karena ini nggak benar semua kayak gitu. Makanya drone kita berhentikan karena nggak benar karena kerjanya. Dan itu sih soalnya. Kenapa enggak? Enggak, ini Pak. Enggak, itu yang dari kebijakannya proses belajar banyak. Saya sampaikan ini adalah proses belajar. Kalau dulu mata terus siapanya bagaimana? Solusinya. Ini yang sekarang kita jalankan sebetulnya yang 2020 itu Pak. LS1, sensor 1 dengan HVDC. Itu berfungsi sampai sekarang. Kebetulan tahun 2022 kita menggunakan landing station-nya ada 2. Jadi 2 pulau gitu. Sensornya lebih besar, lebih banyak. Kemudian mix operation. Mix operation itu artinya kita gunakan untuk sensor tsunami, tetapi juga untuk telekomunikasi. Jadi tahun 2022. Itu rencananya. Udah jalan udah diasumsi. Apa? 2022. Enggak dibilang keras, enggak ada. Enggak. Pokoknya yang berkesan. Nah, ini yang terakhir itu Pak. Kalian tuh ahli kok. Enggak, kalian ahli kan? Kan takut-takut. Ya karena belum tersertifikasi sebagai ahli. Karena itu makanya kan ketua PI ada di situ. Ya mohon dulu ya. Ini Pak, ini yang generasi yang terakhir sebetulnya ingin kita buat. Jadi kabel itu tidak hanya menyambungkan sensor-sensor laut, tetapi juga digunakan untuk telekomunikasi. Namanya SMART, Scientific Measurement and Reliable Telecommunication. Konsep ini sudah dijalankan sejak 10 tahun dan di-endorse oleh itu Pak UNESCO, WMO, ITU, dan merupakan bagian dari United Nations Goals. Ini tadinya proyek kita yang di Selat Kalimantan itu merupakan proyek yang pertama harusnya. Tapi sekarang karena dibatalkan, proyek pertama jadi yang ini, Camp Portugal ini. 3.700 km, 50 smart repeater. Ini dibuat sama seperti kita, jadi kabel laut itu disambung dengan repeater ini, banyak sensor ya, kemudian kabel laut lagi. Ada juga konsep masih ada. Apa singkatannya apa? Konsep yang kedua itu adalah yang di mana itu Pak, menggunakan Global Ocean Observing System. Udah lama itu. Udah lama Pak, zaman saya. Karena masih ada ternyata alam. Itu mengapa kayak Portugal? Ya mereka yang di sana. Jadi proyek pertama untuk smart ini di sana Pak, mereka yang mendanai. Mereka tadinya kan di kita mendanai. Kitanya nggak punya duit, Prof. Ya, nah ini konsep kita Pak yang generasi ketiga tadi. Jadi hanya satu landing station sebelah kiri, kemudian 2 sensor di tengah itu. Itu GD itu apa? Grand Design. Grand Design INATWS. Kita punya buku bagaimana INATWS ke depan. Nah itu di buku itu kita membangun yang pertama ini di Labuan Bajo.
Ini kita lakukan end-to-end project Pak. Jadi dari DTS-nya kita buat, surveinya kita sendiri, DD-nya kita sendiri, permit kita sendiri, purchasing kita sendiri, integration testing kita sendiri, laying pihak ketiga karena kita nggak punya kapalnya, kemudian operasional. TEWS-nya tsunami, yaitu yang DTS Pak. Early warning system itu. Yang INA TEWS. Iya. Tsunami early warning system. Oh, early warning. Tadi sore GD-nya apa? Grand Design. Oh, Grand Design. Grand Design. UDC. Early warning. Ini yang udah jadi, yang mau dibikin. Yang Ini udah jadi Pak. Di sana. Ya, ya, jadi kita deploy itu 2022 Pak. Itu apa namanya? Berbalik. Tadi alat ininya pressure untuk detect pressure itu external pressure sensornya itu kita yang Enggak Pak, itu beli komponen. Nah, lokasi yang di tempatnya itu di mana saja? Jadi apa di Pantai Baru Sumatera? Iya Pak, dulu ada di Grand Design INATWS itu sudah disampaikan sebetulnya itu diskusi lokasi-lokasi sensor di mana. Itu bukan hanya kita BPPT, tapi semua lah dari BMKG juga. Lalu yang udah di deploy sekarang di mana? Jadi deploy baru satu ini Labuan Bajo itu, jadi itu pilot project gitu. Ya. Kabelnya masih ada Pak, 20. Kenapa di Labuan Bajo apa? Iya. Karena mundur masuk ke satu. Ketemu komodo ya. Ini kan juga kayak jadi Tidak di Palu, atau daerah Sibolga, apa di mana? ngeritek. Dari apa? Itu kan ada Flores Arch Di atasnya tuh ada Flores Arch Pak, yang sering gempa sekarang ini loh. Yang ada beberapa gunung api luar udah ngeritek tapi udah semoga sekarang naik ke sini itu kena turun karena sentralnya global apa? Jadi Grand Design. Tapi bagus Pak, di situ kan ada komodo ya. Jadi benar. Ini udah dari divisi kontraktor itu ya. Mulai dari front end engineering design sampai selesai. Betul. Ada 15 unit kerja Pak. Iya, tapi itu kan CPT kenapa nggak mendirikan perusahaan? Oh, itu nanti. CTI Itu spin off. Itu yang kita siapkan. Ya, kenapa? Kenapa Bajo? Waktu itu dari vulkanologi itu menginginkan Pulau Jersey. Cuman Pulau Jersey itu pulau yang tenggelam, vulkano yang tenggelam. Jadi nggak bisa ditaruh perangkat. Kemudian saat itu Pak Jokowi dan Pak Luhut itu menggencarkan pembicaraan mengenai Labuan Bajo sebagai kawasan wisata premium. Jadi dari situlah pembicaraan bermula karena di YC nggak mungkin taruh alat. YC itu NTT ke arah Papua itu sulit ditemui di peta Google Map, tapi dia tenggelam. Jadi bukan di utaranya Inggris ya. Itu Singapura. Ini yang pertama pilot kita ada 2 sensor kedalaman 2.100 km dan 4.200 km. Jaraknya dari pantai itu 24 km. Bentuknya seperti itu Pak. Jadi repeaternya itu yang tengah dia dilindungi oleh satu frame. Wah, ini akan kita doakan. Kemudian kabel-kabelnya ini yang terlihat di sebelah kanan bawah itu kabelnya panjang 54 km. Kemudian yang di atas tuh pada saat deployment menggunakan berarti ada 100 meter panjang kapalnya. Ini hasilnya Pak, salah satu ini. Jadi pada tanggal 9 Januari ya, 9 Januari itu ada gempa di Laut Banda. Di Laut Banda itu sekitar 1.000-2.000 km lah dari lokasi sensor kita. Di sana ditemukan juga adanya microtsunami, jadi kenaikan amplituda permukaan air laut 5-10 cm yang ditemukan oleh stasiun Pasut punya BIG. Nah, kita menemukan Pak gelombang itu, gelombang microtsunami. Mungkin ya
kita bisa mendeteksi jauh lebih dulu. Ini jadi sebelah kiri atas itu adalah sensor yang sinyal sensor kita. Paling atas itu adalah tekanan air laut. 3 yang di bawahnya itu adalah akselero, jadi gerakan dari dasar laut. Nah, dari tekanan air laut itu kita analisa, menggunakan berbagai macam filter, dan kita bisa menemukan adanya gelombang panjang, gelombang panjang yang terjadi hanya 5 menit setelah gempa. Hanya 5 menit ya. Nah itu ternyata memang betul terjadi mikro tsunami di area yang tanggal 9 Januari. Ini yang 2 hari yang lalu Pak, tanggal 27 November ya. 2 hari yang lalu juga ada notifikasi tsunami sebetulnya di gempa itu ya. Di mana itu? Sebelah utara Papua ya. North Coast of Papua. Ini yang dari pantai dari anak itu. Iya. Di Labuan Bajo itu. Bisa menggenerasi jauh itu. Iya, sampai Papua Sampai bisa di Real time ya. tapi masih daerah Ada, sana karena sering. Ya, tapi memang ada tsunami sampai setinggi apa? Nah ini kita belum lihat lagi Pak, ini kan baru 2 hari yang lalu belum seperti proses Pak. Kita belum. Oke, Pak Pur. Kalau yang ini kan cuma mendetek pressure-nya. Lokasinya dari mana tahu? Oh enggak, kita lokasi enggak bisa. Dari data BMKG kita. Ya, karena lokasi itu kan tadinya kita sebetulnya kan pingin sensornya paling nggak di Jawa. Iya. Jadi kita bisa Iya. lokasi. Waktu itu kebijakannya dipotong 1. Inspektorat lagi. Nggak ada yang bilang gini. Berat. Nggak ada yang bilang gini. Lokasinya rahasia. Nggak gitu. Jadi Itu kan ini sebetulnya perabatannya kan backup aja Pak. Masih ada satunya gitu. Tadinya kalau 3 itu memang ada masalah triangulation itu yang bisa kita hitung. karena perabatannya tidak lurus kan itu. Iya Pak. Dari utara Papua lewat Iya Pak, karena ini Kepala yang Burung, kita jadi ukurnya kan tekanan air Pak. Iya. Air itu kan terbentur-bentur ya. Betul. Terbentur dengan pulau kan. Lanjut. Ini ininya boleh kita lanjut. Nah ini itu tadi yang dari ujung ke ujung ya. Nah ini portofolio kita survei Pak Indro, Bapak Ibu juga tahu semua sejak berapa puluh tahun yang lalu lah. Baru Najaya itu melakukan survei kabel-kabel laut. Yang tahun yang baru-baru aja di Pak 2018 PTLC, kemudian dengan Telkom Infra 2021, dengan Patra Osaka 2019, ini banyak dan kita bisa melakukan seperti tadi tuh yang kita buat, yang saya sampaikan di depan itu, batimetri, kemudian geofisik, geoteknik. Soalnya itu berapa PNBP-nya setahun ini proyek ini? Zaman itu. Itu dapatnya penelitinya berapa per bulannya lah, atau apalah gitu? Ya mereka standar dari layar. Hari-hari sana berapa? 400 ribu makan hidup gratis ya. Maksud saya Ada inspektor Ada saya jadi nggak berani ngomong gitu. Santai aja mah. nah, masalahnya kalau ribu itu dulu, sekarang nggak tahu ya. Dolar kan harusnya. Sekarang kita sudah tidak ada akses dari kapal kita. Tapi ini untuk informasi tambahan ya. Jasa dari hasil teman-teman survei laut Oke Baruna itu, yaitu kita bisa mengklaim tambahan area di sebelah barat Sumatera. Kebetulan saya yang pidato di Pendas kontinen. backupnya itu dari hasil. Jadi di sana ada statement kalau kita tidak berhadapan dengan negara di seberangnya, bisa membuktikan bahwa ada Sedimentasi berlanjut. Jadi kita bisa mengklaim itu. Nah, jadi dari hasil survei mereka ini kita punya data. Itu kebetulan pas saya bagian mensubmit dengan Halpas tuh Pak Dirjen. Utara Papua
Enggak ya, Dari barat Aceh. Iya. sekarang proses yang di sana. Nah, itu juga perlu dukungan hasil survei ini. Kan saya dengar ada. Ada itu, tapi itu ada 3 negara itu. Kita agak rumit itu. Yang di utara Papua ini kan ketemu dengan Palau segala macam. Itu agak rumit itu karena ketemu. Kalau yang ke barat ini kita nggak dengan siapa-siapa. Jadi begitu kita punya bukti ini, kita submitkan, kita sampaikan di mereka, disetujui sama negara yang lain, ya udah. Untuk yang batas 3 mil laut itu. Ya, 12 ya. yang 12 terus ya. 200 ya. 350 Pak. 350 Pak. Yang sekarang 350. Iya. Itu landas kontinen. Jadi kalau ternyata kita bisa membuktikan landas melebihi dari yang 300 tadi, kita klaim. Lebih maju lagi. Makanya ada tambahan tuh Pulau Madura. Yang dengan batas dengan Australia belum ini. Belum. Yang ke sini kita masih rumit ini karena ada inspektorat, Ini pengalaman sudah lama banget Pak di Barunajaya ini kan kita beruntung juga pada saat melakukan yang zaman baju itu mereka sebenarnya mengandalkan timur. Oke lah kita bisa jalan itu. Oke, bagus. Nah, selain survei kita juga berikutnya ini Pak, ini tadi studi-studi itu ini kita juga jadikan PNBP lah, pelayanan teknis ya. Yang Hawaii Kinui itu kita yang buat sertifikat yang LM, dari Boreal Assessment, Potential Protection, sampai ke final strategi untuk kabel laut di Sulawesi Utara. Itu Hawaii Kinui itu di mana? Dia Transoceanic Cable Company dari Amerika ke Hawaii, Jepang, kemudian ke New Zealand, Australia, dan mau ke kita dilewati Tok tadinya, terus sampai ke Singapura. Cuman kita berusaha melobi bahwa Pak Wahyu agar mampir ke Indonesia. Dari saya dari awal. Kan tadi kan sampai ke Jepang ke New Zealand begitu ya, bukan lewat di Hawaii Pak, dia pecah di Hawaii. Nah, pecah di Hawaii ke Indonesia. Dia ada branch dia satu yang utara, satu ke selatan ke New Zealand. Nah, di New Zealand terus ke Australia, terus ke kita. Nah, tadinya maunya Australia langsung ke Singapura. Tapi itu sampai nego supaya dia inilah ada landing di Indonesia gitu kan. Jangan ke Jakarta baginya yang timur, Labuan Bajo ke mana gitu kan. Ada unek-unek tapi mohon tidak direkam. Gini, tidak terkait dengan kebijakan kita, tapi bagaimana kita menyiapkan diri kita menghadapi luar. Bagus itu terus. Tapi direkam. Nggak apa-apa. Kan tadi udah bilang ya tanggung jawab saya kan. Kita kan bukan hoax kan. Oke, izin Pak Pur. Boleh nggak? Di gambar cable max udah jam 12 ini. Nanti lah sambil makan siang. Ngopi aja sampai makan. Ada ke depan dikit. Pak Wahyu, tahun ini survei kabel laut kemana saja, tahun depan kemana saja biar konkret. Boleh kan? Anda sampaikan itu. Karena kan tahun targetnya 200 miliar. Apa? Tahun ini di depo ya. Yang mana? Yang ini. Terus sama kemungkinan apa? Itu tempat. Oh, ini yang penting itu. Pulau apa? Depo itu. Itu di mana sih itu? Itu di Gorontalo, Sulawesi Utara. Gorontalo Utara. Terus tahun 2004 mana? Tahun 2024 itu kita mudah-mudahan kontraknya ditandatangani itu antara Sabah sampai ke Singapura, Pak. Sarawak Energi Berhad. Sarawak Energi Berhad. Antara Sarawak sampai Singapura. Keren. 720 kilo ini juga ada masalah sebenarnya yang bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Ya, dengan baru. Ya udah. Kalau nggak bisa spin off. Satu lagi mungkin kita rapat dengan apa? India. India. India mereka juga minta kita membantu mereka kan pasang kabel teknik yang tsunami warning. Oke. Antara India ke Andaman.
Oke, good. Mana lagi? Nilainya berapa tuh semuanya? Yang jelas Yanteknya diterima kan? Yanteknya Kebijakannya Yantek diterima kan ini? sekarang ya. Ya udah, yang penting itu. Iya. Udah. Satu itu. Jadi anda yang bikin paper, Yantek gitu loh, biar clear. Terkait dengan itu usul kepada CTIS andainya memungkinkan dari Karakelong sampai ke Manado atau Gorontalo Utara itu layanannya dijual ke Filipina. Karakelong itu ada sih. Sangieta Laut pakai ujung. Oke. Itu 500 km. Kita sudah desktop study sebentar, tapi terhapus dengan matinya BPPT. Sangieta Laut ke Karakelong. Harus menghidupkan kembali, Mas. Iya. Harus hidupkan dokumentasinya. Karakelong. Asal ada surat tugas saya kerjakan. Nanti ketua pembina akan membuat surat tugas. Karakelong. Pak Wahyu Pandu harus memimpin. Udah tahu dia. Kalau enggak saya enggak takut. Gini Pak Sasono, ya tadi kasih lihat pasarnya jumlahnya berapa pakai US dollar. Ini biar kelihatan, biar keren. Ya kan? Kemudian gini, kemampuan nasionalnya TKDN-nya berapa persen? Nantinya memperlihatkan kemampuan keahlian kalian. Kan? Loh iya dong, ada ketua PII kok di sini. Oh iya. Hah? Saya mau ngobrol tadi, Mas. Karakelong gitu. Karakelong Sangieta Laut ke Manado. Terus dari Manado ke Filipina gimana? Dari Karakelong. Atau layanannya yang dijual ke Filipina. Bukan. Anda bikin kabel laut dari Manado ke Karakelong. Tapi ada sensornya. Terus Anda bikin dari Karakelong mau ditarik ke Filipina. Iya. Filipina tuh mana? Selatan. Sibuk. Moro. Tepatnya sih presiden yang dulu. Sekarang ini proyek apa itu? Dari Manado ke Karakelong proyek apa? Sedang survei laut ya? Yang ada di Maaf, BPPT dulu di bawah Pak Pur pengen 500 km setelah IKN. IKN 300 km untuk Manado sampai Karakelong itu 500 km dipasang sensor. Jadi kita step up gitu lah, kemampuan skill kita itu naik. Maunya begitu. Tapi kemudian berhenti. Selanjutnya kan kita mendengar dari PLN ada rencana antar pulau. Itu kan pulau-pulau itu Sangieta Laut. Itu antar pulau disambung dengan kabel power. Begitu. Kalau PLN. Jadi kalau kita dulu murni ini ada sensor yang layanannya itu bisa dijual ke Filipina. Kenapa? layanannya apa aja? Layanannya yaitu tsunami early warning ataupun suhu temperatur. Kalau saya masih bingung. Masih bisa kalau bisa dihidupkan kembali ya. Kemampuan kita masih bisa ya. Kita wajib meningkatkan skill dari engineers kita. Kenapa? Karena kita satu-satunya Nusantara di dunia ini. Negara agak keras direkam, agak keras. Satu-satunya di dunia. Yes. Dan kita menyatukan NKRI harga mati bukan dengan teriak-teriak, tapi dengan kabel. Mikrodesain itu juga semacam Nusantara kecil. Mikronesia, yes. Masa Mikronesia dibantu Prancis, kita nggak bisa sendiri. Nah, tahu kenapa nggak bisa sendiri? Nah itu. Anda nggak promosi sih soalnya sih. Anda nggak mau promosi, hanya disuruh nggak boleh ini nggak boleh, yang tek nggak boleh, disuruh boleh. Gitu. Bilang dong Anda Mas Wahyu, bilang 2024 ini yang jadi ya ini ya. Jadi kan ya, yang dua ini. Wah keren. Pasti masih itu deh. Nanti itu habis itu Anda yang nanti nyambung ke sana. Habis itu Mikronesia gitu loh. Konkret kalau kita ngomong kosong aja tuh orang nggak percaya. Betul ya? Saya biasa ngomong kosong dulu.
Anda bicara ngomong kosong, karena bicara ngomong tinggi, udah tahu bisa. Nggak boleh Pak, yang tidak nggak boleh Pak. Gitu kan, bener apa nggak? Bulan lalu ya, bener ya. Sekarang 200 miliar patok. Gitu. Kalau kalian bilang nggak boleh, saya keluar Pak. Di masa sono suka meyok ya. Tahu kan meyok? Makan enak omong kosong. Ini makanya. Terima kasih dulu sama beliau dong. Iya beliau. Makanya saya doakan mudah-mudahan dapat world yang terus. Ini karena saya ditodong di Pak Indoyo. Wah. Tapi ini nasi Arab. Wah. Keren. Nasi Arab. Ada pertanyaan nggak? Banyak pertanyaan dari. Ini silakan yang mau nanya. Ada yang mau nanya tuh baca tuh. Oh jarang. Itu metafor satu mau nanya. Pak Wahyu dulu, Pak Wahyu nih. Pak Wahyu coba Pak Wahyu. Ini tadi hasilnya yang CDP jadi Invest. Oh. Jadi menarik sebenarnya. Ini sektornya makan teknologi satu ya. Oke. Kalau data menjadi hanya yang 2 bulan itu ada 9 Januari bisa. Jadi di Astro dan dia disekolahkan ke PDN. Oke. Itu yang kita lihat 3 di bawah. Ini itu 3 di bawah. Terus bocor kolom dia bereaksi sendiri. Keren. Ini mungkin pertama kali kita bisa menyampaikan ini. Oke. Ini kita tulis di jurnal paper untuk publikasi. Intinya yang sekali ini. Jadi gini, Pak Wahyu. Ya. Ini cara filtering data asli yang sebelah kiri bawah, data asli warna biru. Ini yang high frekuensi, ini yang low frekuensi. Nah, yang low ini adalah tsunami mikro tadi ya. Amplitudenya cukup besar. Ya. Yang kejadian gempa di 8 November di 3 minggu lalu. Jadi data ini adalah semua. Ya. Keren. Udah, saya mau komen ya. Ini luar biasa teman-teman. Saya dapat publikasi ini baru terbit tahun ini. Pekerjaan-pekerjaan yang Robi lakukan. Robi itu siapa? Wahyu. Ini ada di sini. Dua batu. Di sini juga ada pengantarnya dari Dr. Amam sana. Ya. Kemudian di sini bagaimana bekerja sama dengan macam-macam semua. Jadi kita udah mulai kalau tadi itu tingkat akurasinya itu kita mulai menjualnya ke dunia. Daerah mana saja pasarnya itu value-nya berapa, itu yang kita langsung berhubungan dengan IOC. Ya kan? Ini saya lihat, ini yang memimpin proyek ini luar biasa nih. Kerjasama antara University of Pittsburgh sama BPPT sama ITB. Ini kan seperti ini. Ya, kalau kita bisa lakukan, biar PGI dengar juga. PGI kadang-kadang nggak dengar juga dia. Ini biar dengar dia. Kalau kita bisa lakukan, pasarnya dunia, itu betul. Kemampuan kita sebetulnya untuk pasar dunia itu kita bisa lakukan di sini. Maksud saya kalau kita prepare seperti itu, negara masa yang ngasih duit sih? Ya. Ngasih izin aja bicara sendiri. Jadi ini baru saya baru dapat kemarin ini bukunya ini. Yang kalian lakukan dari tahun 2005 sampai sekarang. Luar biasa. Silakan Pak Asri. Masih ada tadi yang saya kalau masih bukan mau ditutup ya. Yang online masih ada mau nanya lagi nih. Itu Ada tuh, pertanyaannya ada tuh. Pertanyaan tertulis tuh. Pertanyaannya ada tulis tuh ikan ketiban tuh. Papernya coba. Tuh kan. Kedaulatan bangsa itu penentuan lokasi hasil diskusi dua pihak dengan pertimbangan di atas
penentuan lokasi. Ini bagian tambahan informasi. Jadi penentuan lokasi itu bukan yang terdiri dari lain. Kemudian dari Pak Jarod, ini analisis pemetaan kabel bawah laut terkait kedaulatan bangsa. Teknologi remote sensing ini mutlak diperlukan agar tidak ada kabel bawah laut yang melintas di wilayah RI yang tidak kita ketahui. Benar. Termasuk keberadaan saluran gas minyak yang ada di bawah. Iya, betul. Nah, betul. Jadi ngomongnya sekarang agak keras, ya. Jangan takut, ya. Karena kita punya di sini ahli hukum. Di sini namanya Dr. Skoco. Jadi nggak usah takut, kita di backup. Asal jangan hoax ya, pokoknya ya. Ya, kalau yang nomor dari Pak Jarod ini Pak. Sebetulnya kalau melakukan tadi penggelaran kabel atau pipa atau apapun di teritorial Indonesia kan perlu mendapatkan izin dari Timnas, kemudian dari 8 instansi pemerintah sebetulnya. Kalau misalnya mereka terbuka artinya meminta izin. Nah, sekarang kalau mereka nggak minta izin gitu, diam-diam gitu masukin kabel ke Indonesia, terus itu gimana ya? Belum ada kita belum punya sensor yang bisa mendeteksi adanya kabel yang illegal ke Indonesia. Jadi dapat dilakukan itu illegal tanpa terdeteksi dan tidak ada konsekuensi. Iya. Itu bukan urusan kita, urusan regulator. Iya. Itu bukan urusan kita. Yang penting kalau kita nggak izin, mendingan kita bukan minta izin, minta maaf aja. Izin terkait penggelaran ilegal. Ini sudah ranah dari Kemenhan, termasuk TNI AL, Bakamla, segala. Oh, yang banyak itu ya. Mereka harus diperkuat juga karena ini negara maritim. Bagaimana Kamlah itu dari kapal Kamlah dulu itu kan ya. Contohnya saja, bagaimana mungkin ada perpindahan muatan. Ini direkam. Kapal Cina dengan kapal Iran di area sana selama Makassar Straits. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tapi terjadi. Maka kabel laut itu bisa kita pasang sensor sejauh kita bisa merekam akustik jejak motor mereka. Itulah pentingnya kita menggelar dulu IKN. Kabel IKN Planning BPPT zaman Pak Robi, Pak Wali Bang. Katanya dulu yang bicara drone bisa dideteksi oleh drone. Pak Endro. Ya, salah satu cara drone, tapi drone kan harus terbang. Kalau kabel laut kan diam aja. Harus nyelam. Waktu beliau itu si drone. Oh, si drone ya. Itu termasuk ya penetrator semacam si glider, si drone semacam itu juga AUV ya. Itu juga jadi poin perhatian kita dan harus kita siapkan masyarakat maritim kita, engineer kita untuk bisa mendeteksi mereka. Dan kita bangun si firewall untuk Indonesia. Kan Anda kan nggak tahu di Selat Lombok itu kalau Anda masang ocean bottom surveillance itu kapal selama kapal Indo-Amerika lewat ya dipotongin. Nggak tahu kan? Ya dipotongin. Amerika kok. Suka-suka dia. Jadi kalau sekarang Bapak pasang di Selat Sunda sama Selat Lombok itu bukan sensor untuk deteksi kapal selam, tapi deteksi untuk ocean bottom profiler segala itu ya hilang atau potong, putus semuanya. Api soalnya. Contohnya Rusia juga memutus si kabel dari Norwegia saat menjelang perang dengan Ukraina. Itu juga dipotong karena memang Norwegia itu masang sensor-sensor di bawah laut untuk melihat pergerakan kapal Rusia. Apalagi sekarang ini. Bukan Sweden ya? Bukan Swedia. Ya, betul. Kita menuju ke sana sebenarnya. Cuma kita masih bertahan di sana. Masih takut kita ya? Saya tidak takut. Tapi saya tidak memiliki kemampuan. Kalau saya diberi di situ ya, saya akan bangun tim. Tapi tadi Anda bicara masalah IKN benar. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya kan Jepang tuh mau masuk Jakarta kan lewat
Tarakan ya. Saya paham punya saya. Tarakan itu artinya apa? Dengan adanya IKN di situ tuh sebenarnya lebih dekat sama Alki cuma 50 kilo ya. Dapat silam mas kapal asing boleh lewat di Alki. Nah, sebenarnya itu lebih rawan sebenarnya IKN itu dari aspek pertahanan. Betul. Dalam percakapan dengan Angkatan Laut dan Angkatan Darat, kebetulan ada kesempatan untuk itu, mereka sebenarnya membutuhkan terrestrial infrastruktur komunikasi mereka dan tidak boleh diberitahukan ke publik. Nah ini yang saya mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan ilegal, tetapi kita membutuhkan. Kalau boleh diizinkan bisa saya katakan gitu. Closing aja sedikit dengan tadi bahwa dengan perpindahan kita ke IKN itu meningkatkan risiko potensi penetrasi dari luar, baik dari laut maupun dari darat, dari penetrator luar, khususnya Alki itu harus diawasi karena itu tadi si firewall penting. Kemudian dari darat juga karena di sana ada area, maaf kalau tahun 60-an kebetulan bapak saya juga turut berperan di sana, Kolonel Gatot Subroto itu ada gerilyawan komunis dan gerilyawan sekarang yang suku Zulu itu yang mengatakan bahwa termasuk area IKN kita dan Kalimantan Utara dan Sabah itu adalah bagian dari kerajaan Zulu. Dan masih ada itu, Tom. Nyatanya waktu itu Malaysia ada yang disebut. Mengenai firewall itu, kok saya teringat kan ada 2 orang jagoan itu. Satu itu Yusuf yang Yusuf Ketuko. Ya, lalu satu lagi yang dia punya konsep firewall itu saya lupa namanya. Nggak pernah, saya pernah ya nggak tahu dari mana dia mempunyai konsep itu membuat firewall untuk Indonesia. Pernah dengar namanya? Saya belum. Yang setahu saya, mama diskusi yang tertulis dengan Prof. Toki Argodahono ya sebagian itu. Siapa mas? Toki itu ini ya. ITS angkatan kita ya. ITB. ITB saya tahu. Oke, ya di bawah. Kira-kira 3 tahun di atas saya. Dari 2020 karena ITB dari cepat kan mas ITB ya jurusan stay harus kuat elektro ya berarti TPD yang meninggal di Batam di sore ini dan dia ketemu di Bandung. Saya dari Bajo dari penugasan Pak Purwadi menjelang saya naik pesawat itu di Februari itu Rapotik ini di Batam. Kita janjian selesai. Pak, ini enak ya Pak? Iya, nasi Arab itu. Dari kapsah sebenarnya namanya. Maksudnya Prof minggu depan di mana? Setuju. Gantian dong. Sama nggak tahu dia baca ya. Gantian dong Pak. Saya kira ini acara kalau udah kelar kombinasi dengan Pak Indro. Iya. Kombinasi dengan buah cocok. Beres sekalian ini kalau sudah kelar kita tutup dulu diskusinya. Ya kan saya mau mohon pamit juga. Iya. Ini saya silakan kembali ke Pak Bendi. Silakan Pak Bendi. Ini kalau mau ada satu lagi loh. Asep satu lagi Pak. Tampun Pak. Saya udah kedua kali ya. Yang kedua sama Pak Yono. Yang pertama di. Terima kasih Pak Aswin, Adro dan dia Gorengan dan Pak Sasono. Sebenarnya aspeknya yang tadi kan aspek teknisnya ya, aspek operasionalnya waktu layingnya itu juga cukup banyak ya. Dan kalau kita lihat di lapangan kan ini yang akan datang ya, yang existing saja, yang tidak ada di dalam daftar dan tidak tercatat itu banyak, itu punya instansi kita antar kita sendiri. Jadi antara instansi bisa mengatakan bahwa oh ini punya siapa gitu. Nah, terus lihat-lihatan gitu. Nah, kayak begitulah
Itu yang sekarang ya, yang sekarang terjadi. Mungkin ke depan mungkin lebih bagus tadi ya, kira-kira seperti itu. Tapi memperbaiki yang sekarang aja juga nggak mudah. Akhirnya di beberapa tempat kan mungkin tadi kadang-kadang karena alam ya Pak ya, bisa alam karena alam si kabelnya kemudian saya bilang itu istilah kita drifting ke sana kemari itu nyenggol ke si kapal, tas kapalnya yang salah atau si kabelnya yang salah, tapi terjadilah ya putus yang di Sumatera, di Selat Madura ya. Ya sebenarnya kecil-kecilan yang putus-putus begitu beberapa kali terjadi Pak. Beberapa kali terjadi. Tapi lucunya juga memang ada yang marah, ada yang nggak marah karena juga naruh di situnya pun juga nggak jelas intinya siapa. Gitu. Nah itu kejadian di kita masih seperti gitu. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Pur, Pak Sasono, Pak Wahyu Pandu, ya Pak, dan tentunya Pak Asli dan Pak Indro. Pak Haryono menghidangkan kita untuk yang kedua kali ini makan apa nama Pak? Itu nasi kapsah. Nasi kapsah. Tapi ayam biasanya. Nasi kapsah ayam nanti yang kambing minggu depan. Minggu depan nasi goreng. Oke Pak, terima kasih Pak semua. Pak Wendy, saya mau pamit. Pak Indro, ya semua. Terima kasih. Nih Pak, Amam sisa nih. Tuh. Siap. Sampai jumpa. Ya Pak Pur, Pak Aswin. Ya. Makasih. Yuk. Nanti kasih. Foto dulu. Tadi udah ya. Wah, fotonya makan aja juga. Tapi di foto Pak Aryono nggak pulang tadi sebelum foto. Foto ini dari minggu depan Pak Haidir ya. Bapak minggu depan ya. Tanggal 6 ya. Tanggal 6 kan? Pak minggu depan udah tanggal 6 loh Pak. Minggu depan udah tanggal 6 loh Pak. Ayo. Pak sini ya. Minggu depan tanggal 6 Pak. Iya. Ini Pak Aryono. Itu Pak Asin foto dulu ya Pak. Ini foto dulu. Enggak apa-apa ya, ini udah Pak. Ya, udah itu. Rapat. Mau deket ini Pak yang kamu Bapak tanya. Bukan saya selalu ini dulu Pak. Tapi dalam hal ini Oke, 1, 2 agak di tengah situ kali ini. lebih dekat. Merapat semuanya. 1, 2. Ya merapat. 1, 2. Ini fotonya kalau masuk berita gini terus. Ya kalau 2 begini. Kalau gini nggak apa-apa. Ini juga. Nggak boleh Pak Ahsan Pak. Oh kita pensiunan gitu. Mana hasil rapimnas belum disampaikan. Ayo. Ada filmnya Mbak. Cepat ada. Itulah kamera. Kalau jelek dibuangin gitu dari sana. Terus dari sebelah sana. Dari sana. Dari sebelah sana lagi. Dia lagi. Nah, ini ya gini. Semangat. Ini. Itu bagus juga. 3. Udah NKS ini. Nah, oke. Terima kasih. Saya terima kasih sekali informasinya betul. Saya banyak. Baik, Enak nih Pak Aryono. Sangat Minggu depan lagi.